Oke, baik semuanya. Untuk pertemuan kali ini saya akan memberikan materi bagaimana cara membuat animasi kuis ya. Jadi di sini kita mempelajari kuis soal untuk tampilan awalnya, menu awalnya itu seperti ini. Jadi ada teks name, teks nama sama tombol login. Lalu di frame 2 itu adalah ada soal pertama. Frame 3 ada soal kedua, frame 4 ada soal ketiga, frame 5 itu adalah soal keempat, dan frame 6 itu adalah total dari nilai yang sudah kita jawab dari soal tersebut. Oke, jadi kalau kita jalankan, Ctrl Enter ya. Jadi di sini kita harus input dulu name-nya. Di sini saya buat name-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini saya masukkan nama saya. Lalu saya akan tekan tombol login. Jadi untuk teks yang kita input di teks name sama teks nama, dia akan muncul di sudut kanan atas di sini. Lalu kita akan masuk ke soal pertama. Jadi di sini siapakah Presiden RI pertama? Jadi saya tekan tombol yang pilih yang A. Jadi di sini akan muncul jawaban benar dan nilainya itu adalah 10. Lalu di sini ada teks tombol next. Saya tekan, itu akan masuk ke soal kedua. Jadi di sini ada soal 2 adalah warna dari bendera Indonesia. Di sini ada hitam putih, putih merah, merah putih, sama biru merah. Jadi kalau misalkan saya jawab itu adalah salah, misalkan saya jawab yang A, jadi di sini akan muncul teks salah dan nilainya itu nggak bertambah ya. Jadi yang soal pertama tadi saya jawab benar dan nilainya adalah 10. Di sini saya jawab salah, nilainya itu adalah tetap 10. Jadi kalau kita tekan tombol next, dia akan masuk ke soal ketiga. Jadi di sini soal ketiga adalah Provinsi Jawa Timur adalah. Jadi saya tekan pilih yang B, Surabaya. Di sini lalu teksnya itu adalah benar dan nilainya bertambah 10. Jadi 20 di sini. Lalu saya tekan next lagi, dia masuk ke soal yang keempat. Soal keempat adalah Bika Ambon, makanan khas kota. Di sini saya pilih yang D, yang Medan. Jadi keluar teks benar dan nilainya itu adalah 30. Lalu saya tekan tombol next lagi, dia akan masuk ke total tampilan dari total nilai yang sudah kita jawab tadi. Jadi di sini tetap ada tampilan name, nama, teks total nilai. Di sini ada jawabannya dari total yang sudah kita jawab tadi. Oke, jadi di sini saya akan buat untuk langkah pertama, saya buat dulu new document. Lalu saya pilih yang HD. Di sini tinggal saya create aja. Oke, jadi di sini tampilannya masih putih. Jadi saya akan membuat backgroundnya seperti yang contohnya seperti ini. Jadi saya warnain dulu, stacknya itu warna biru tua seperti ini. Lalu saya buat rectangle di sini, pakai rectangle tool ya. Jadi buat aja kotak seperti ini. Saya kasih warnanya itu biru yang agak muda, sepertinya. Lalu saya akan centerkan dulu untuk posisinya. Oke, jadi untuk layer 1 saya ganti jadi background. Jadi di sini saya akan lock untuk layer background. Lalu saya buat new layer. Di sini saya kasih namanya text. Lalu di sini yang di bagian layer text saya akan buat text name. Jadi di sini saya kasih warnanya putih dan rata kiri. Tinggal dibesarin text name-nya. Oke, kalau udah saya copy teksnya itu ke bawah. Saya ganti namanya
Jadi nama. Jadi udah ada teks name sama teks nama. Lalu saya akan buat untuk boxnya ya. Untuk biar dia bisa diinput. Jadi di sini saya pakai yang rectangle primitive tool. Jadi dia nanti untuk sudutnya itu agak rounded. Jadi di bagian property di rectangle option itu ada suruh masukkan angkanya. Di sini saya kasih angkanya 20. Lalu untuk warnanya di sini fillnya saya kasih warna abu-abu aja. Oke. Lalu kotaknya saya kopikan ke bawah. Jadi dia biar rata sama yang nama. Jadi kotaknya udah ada. Lalu habis itu saya akan buat teksnya itu saya duplikat pakai alternate. Lalu tekan shift dia biar rata ya untuk gesernya. Lalu di sini ada kotak biru. Ini saya tarik aja seperti ini, saya maksimalkan. Seperti ini. Jadi biar waktu kita menulis hurufnya itu agak banyak, biar hurufnya nggak terpotong. Jadi saya tarik untuk kotak warna birunya. Oke, di sini untuk NIM-nya saya kasih dulu angka seperti ini. Lalu namanya saya buat seperti ini. Habis itu untuk teks yang bagian NIM, di sini di bagian teksnya itu saya pilih yang input. Jadi teksnya itu biar bisa di-input data. Habis itu untuk teks bagian nama, di sini juga saya pilih yang input. Lalu untuk teks bagian NIM sama nama, di sini di bagian property, itu di render, itu saya pilih yang use device font. Lalu di behavior-nya saya pilih yang multi-line. Oke, jadi ini untuk teks bagian name. Di index name-nya saya buat txt name. Untuk yang nama saya buat txt nama. Oke, habis itu kita akan buat sebuah tombol. Di sini saya buat pakai rectangle primitive tool. Jadi buat aja tombol seperti ini ya. Habis itu untuk fill-nya saya akan buat warna kuning. Seperti ini biar agak jelas. Habis itu saya convert to symbol. Di sini tipenya itu adalah button. Untuk namanya saya buat btn login. Saya copy namanya. Lalu di bagian index name itu tinggal dipastekan aja. Seperti ini. Habis itu kita akan edit untuk bagian tombol login. Kita double klik. Di sini saya buat new layer. Lalu saya buat teksnya. Di sini saya kasih nama login. Fill-nya kasih warna hitam. Habis itu tinggal dibesarin aja. Oke, saya taruh di bagian tengah. Untuk besarnya disesuaikan lagi. Oke, kalau udah saya akan insert keyframe di bagian over. Habis itu untuk kotaknya saya kasih warna merah. Teksnya itu berwarna putih. Lalu saya insert keyframe lagi di bagian down-nya. Lalu saya geser ke kanan. Sama geser ke bawah. Oke, jadi kalau misalkan kita jalankan, tombolnya itu ada efek tertekan ya, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat tampilan yang dari NIM-nya. Jadi nanti data yang diinput di txt NIM sama txt nama dia akan muncul di sudut kanan atas. Jadi kita buat frame tambah frame di bagian background, tekan aja F5, jadi dia bertambah satu frame. Oke, jadi di bagian layar teks itu tinggal klik kanan, insert blank keyframe, jadi dia tampilannya kosong seperti ini.
Habis itu kita akan masukkan untuk teksnya. Di sini saya buat name, enter nama. Lalu rata kanan di sini fillnya putih. Lalu size-nya saya besarin seperti ini. Saya taruh di sini ya. Oke, kalau udah seperti ini kita akan memasukkan bagian action-nya. Untuk action-nya saya akan perbesar seperti ini. Oke, jadi kita akan buat action-nya. Jadi kita klik dulu tombol login. Lalu kita pilih window, pilih code snippet, lalu pilih action, pilih event handlers. Kita pakai yang mouse click event. Jadi tinggal kita double klik aja. Jadi untuk yang bagian abu-abu saya hapus. Ini juga saya hapus. Oke, jadi untuk langkah pertama di sini kita akan membuat perintah stop dulu. Lalu kita buat variabel sebuah variabel. Jadi di sini ada variabel vname sama dengan string, variabel vnama sama dengan string, variabel vtext sama dengan string. Oke, jadi untuk variabel sini fungsinya variabel vname itu menyimpan data dari txt name, variabel nama itu menyimpan data dari txt nama, dan variabel vtext itu menyimpan data dari txt name dan txt nama. Oke, jadi untuk btn login di sini functionnya saya buat login. Saya kopikan dan saya pastekan di bagian sini. Oke, jadi untuk di bagian functionnya, di sini kita buat vtext sama dengan vname. Sini ya, saya kopikan di sini. Jadi vtext sama dengan vname, txt name, titik text, plus, titik 2, plus txt nama, titik text. Jadi di sini vname sama dengan txt name, vnama sama dengan txt nama. Jadi di sini juga ada goto and stop 2, jadi dia berpindah ke frame 2. Oke, untuk yang action pertama udah selesai. Jadi kita tinggal buat yang action kedua. Di sini di bagian layer action di frame 2 itu tinggal klik kanan insert keyframe. Jadi kita akan masukkan yang untuk action kedua. Jadi untuk action kedua di sini ada txt display ya. Jadi txt display itu adalah yang ini. Jadi ini tipenya dynamic. Instant name-nya itu kita buat txt display. Oke, tinggal kita klik kanan di bagian action frame 2. Klik kanan kita pastekan di sini. Oke, coba kita jalankan. Jadi txt display titik text sama dengan vtext. Jadi txt display itu akan menampilkan data yang sudah kita input di txt name dan txt nama yang disimpan di variabel vtext. Jadi kalau kita tekan tombol enter, jadi di sini sebelumnya kita hapus dulu data yang ada di teks ini. Di tampilan teksnya kita hapus saja. Ini juga kita hapus. Di bagian 2 juga kita hapus saja. Jadi kalau kita jalankan, di sini saya akan input data name-nya dan saya masukkan data untuk namanya. Oke, kalau kita tekan tombol login, jadi di sini data yang kita input di txt name dan txt nama dia akan muncul di txt display. Oke, jadi untuk tampilan awalnya sudah jadi ya. Lalu tinggal kita buat untuk soalnya ya. Untuk soalnya di sini tinggal kita copy aja untuk text name-nya, kita pastekan di sini.
Di sini saya akan buat untuk soal pertama, ketikkan aja di sini siapa Presiden RI pertama. Oke, untuk judul soalnya saya kasih warna kuning. Lalu saya kopikan ke bawah. Ini saya kasih warna putih ya. Lalu teksnya juga saya agak kecilin size-nya. Oke, untuk ini jawaban. Untuk A itu adalah IR Soekarno. Lalu saya pastekan, saya duplikat ke bawah. Yang B adalah Haji Soeharto. Saya duplikat lagi ke bawah. Yang C Megawati. Saya duplikat ke bawah lagi. Yang D adalah Joko Widodo. Oke, kalau udah kita tinggal atur untuk susunannya biar agak rapi. Lalu kita akan buat sebuah box di sini pakai rectangle primitive tool. Jadi saya buat box seperti ini ya. Untuk boxnya saya kasih warna merah. Lalu sebuah teks kita duplikat aja. Di sini saya kasih nilai 10. Jadi tinggal kita besarkan. Kita sesuaikan besarnya. Oke. Untuk paragrafnya saya taruh tengah seperti ini. Oke, saya taruh seperti ini. Oke, kalau udah juga saya akan buat untuk teks yang akan muncul di atas nilai ini. Jadi nanti kalau dia jawabannya benar, dia akan muncul tulisan benar. Kalau dia jawabannya salah, akan muncul tulisan salah. Jadi di sini saya kasih teks benar dulu untuk panduan ya. Jadi di sini saya taruh di bagian tengah. Untuk paragraf juga saya kasih yang center. Oke, saya buat seperti ini. Oke, jadi untuk teks yang ini saya kasih namanya itu adalah txt jawab. Lalu untuk yang angka ini saya buat di sini txt nilai ya. Oke, habis itu kita akan buat sebuah jawabannya, pilihan jawabannya itu kita akan buat jadi simbol. Di sini saya buat button ya. Jadi di sini saya buat J1A. Jadi jawaban 1A. Di sini juga internetnya juga saya buat J1A. Ini yang B saya convert jadi J1B. Di sini intentionnya juga J1B. Yang C J1C. Intention name-nya juga buat J1C. Yang D juga klik kanan, convert to symbol, saya kasih nama J1D. Saya pastikan di sini. Oke, habis itu di sini kita cek lagi jadi txt jawab
txt nilai D1A, J1B, J1C, dan J1D. Oke, jadi untuk langkah pertama di sini ya. Jadi untuk actionnya itu adalah kita buat variabel dulu. Jadi di sini variabel vNilai sama dengan 0. Habis itu btn next, most enable false ya. Oke, jadi untuk di sini juga ada tombol next. Kita ambil dari library ya. Jadi kita ambil dari yang btn login. Di sini kita tinggal duplikat aja. Kasih nama btn next. Jadi kita tinggal tarik aja, taruh di sini. Habis itu kita ganti namanya ya. Jadi login, kita ganti jadi next. Ini juga kita ganti. Ini saya buat rata tengah ya. Ini juga. Oke, jadi kita masuk ke bagian action yang frame 2. Jadi tinggal kita masukkan variabel. Jadi di sini variabel vNilai sama dengan 0. Lalu btn next most enable false. Jadi btn next-nya itu di enablekan dulu. Jadi nanti waktu dia jawab itu baru bisa diaktifkan kembali untuk btn next-nya. Habis itu kita akan copy aja untuk di sini. Jadi untuk perintahnya sama ya dengan yang ini. Kita kopikan aja dan kita pastekan di sini di bagian action yang frame 2. Oke, jadi tadi kan BT di sini adalah J1A. Untuk jawaban yang pertama yang A, ini juga ini saya buat jawab. Ini juga jawab. Oke, habis itu tinggal kita buat buka kurawal, tutup kurawal ya, seperti ini. Lalu kita akan masukkan sebuah perintah di sini. Jadi vNilai sama dengan 10. Jadi jika jawabannya itu adalah benar, maka itu nilainya adalah 10 di sini ya. Lalu txt jawab titik teks sama dengan benar. Jadi jawaban kalau misalkan dia jawabannya benar, itu adalah keluar jawaban benar. Dan warna dari jawaban tersebut, teks warnanya itu berwarna hijau. Jadi ini kode warna hijaunya. Lalu di sini juga ada txt nilai sama dengan txt nilai titik teks sama dengan vNilai. Jadi txt nilai yang ini itu adalah disimpan di vNilai. Lalu di sini J1A most enable false, J1B most enable false, J1C most enable false, J1D most enable false juga. Lalu btn next most enable sama dengan true. Jadi kalau misalkan kita sudah pilih jawaban salah satu dari jawaban tersebut, itu btn next-nya itu baru bisa aktif untuk kembali untuk kita tekan biar berpindah ke frame selanjutnya. Jadi ini saya copy dan saya pastekan di sini. Kalau kita coba jalankan di sini masih ada yang salah. Oke, kita coba dulu untuk cek di sini ya. Di sini untuk tombol next-nya di bagian instance name kita buat btn next. Oke, kita jalankan. Jadi kita buat dulu seperti ini. Jadi kalau kita tekan jawaban yang A, dia akan keluar teks benar dan warnanya itu adalah hijau.
Oke, jadi sebelumnya di sini itu saya buat kosong datanya dan angka nilainya itu adalah 0. Oke, kalau udah di sini tinggal kita buat yang selanjutnya ya. Jadi di sini tinggal buat yang J1B. Di sini tinggal kita pastekan aja di sini yang J1A-nya kita pastekan ke bawah. Sini kita buat J1B. Jadi V nilainya ini hapus. Lalu dia di sini ya, itu teksnya adalah salah dan kodenya ini kode berwarna merah. Jadi kalau dia jawabannya salah, itu tulisannya berwarna merah seperti ini. Lalu yang TST nilai juga kita akan hapus seperti ini. Jadi kalau kita coba jalankan, dia masih error ya. Oke, jadi untuk ini functionnya saya buat jawab 1A, jawab 1A, ini juga jawab 1B, jawab 1B. Oke, coba kita jalankan di sini. Jadi kalau kita tekan tombol yang pilih jawaban yang B, karena dia salah jawabannya, dia akan keluar teks salah ya di sini. Jadi di sini ada teks salah. Untuk rendernya, untuk txt jawab, sini kita pilih yang use device font ya. Lalu kita coba lagi. Jadi di sini keluar angka 0 karena jawabannya salah dan teksnya itu adalah salah. Oke, habis itu tinggal kita copy aja di bagian action. Jadi kita buat yang C, J1C. Sini kita ganti C semua. Kita buat lagi yang D. Ini juga kita ganti D. Oke, jadi udah bisa untuk soal yang pertama. Oke. Jadi habis itu kita akan buat yang soal nomor 2. Di sini tinggal kita tekan F5 di bagian background. Lalu insert keyframe di bagian teks. Jadi soal kedua, warna dari bendera Indonesia. Oke, jadi di bagian ini kita duplikat dulu. Klik kanan, di sini kita pilih duplikat simbol. Jadi ini adalah J2A. Oke, ini juga duplikat J2B. Duplikat lagi J2C. Ini duplikat juga J2D. Lalu di bagian index name-nya juga kita ganti ya. Ini 2, kita ganti. Di situ kita ganti untuk jawabannya sini buat hitam putih. Untuk yang B adalah putih merah. Yang C merah putih. Yang D adalah biru putih. Oke, kalau udah di sini udah untuk jawaban. Jadi saya akan copy untuk bagian di action di sini. Saya copy.
Lalu saya pastekan di Notepad. Jadi di sini kita pilih edit, kita pilih replace. Jadi untuk yang angka 1 saya replace menjadi angka 2. Oke, saya pastekan di sini. Jadi insert keyframe di bagian layer action. Habis itu klik kanan action. Saya pastekan di sini. Jadi untuk yang bagian ini juga saya hapus. Di sini nilainya itu adalah 10. Lalu untuk kita jalankan, kita pilih dulu benar. Oke, jadi untuk di bagian sini saya akan buat perintahnya ya di sini. Jadi buat di sini saya copy dari yang J1D ya. Jadi sini tinggal kita buat btn next. Di sini next frame. Saya kopikan di sini. Enter ke bawah, buka. Jadi di sini next frame. Jadi kita akan jalankan. Jadi di sini apabila kita tekan tombol next, di sini dia akan berpindah ke next selanjutnya. Jadi di bagian actionnya ya. Jadi di sini kita buat dulu untuk jadi txt nilai titik teks sama dengan v nilai. Jadi jawaban yang sebelumnya itu masih tersimpan di jawaban yang selanjutnya. Jadi di sini untuk jawabannya itu adalah yang benar yang C. Jadi sini yang A saya ganti C, ini juga C. Ini juga C ya. Lalu di yang C saya ganti A. Oke, coba kita jalankan. Ini saya pilih yang A, jadi jawabannya benar. Tekan next. Jadi nilainya itu tersimpan 10. Lalu saya pilih yang C. Di sini jawaban benar dan nilainya 20. Jadi untuk teksnya ini agak lari. Jadi di bagian frame ini yang teks jawab, sini saya hapus, saya kopikan dari yang frame 2. Jadi copy, jadi tekan Ctrl Shift V, jadi dia biar waktu dipaste itu tetap di posisi semula. Oke, jadi untuk yang jawaban 1 dan 2 sudah bisa jalan. Di sini tinggal insert keyframe. Di bagian background tinggal tekan F5 untuk tambah frame. Jadi di sini saya buat ini ya. Provinsi Jawa Timur adalah. Oke, sebelumnya kita harus duplikat dulu ya. Duplikat, jadi ini J3A. Ini duplikat simbol J3B, ini juga duplikat simbol J3C, ini buat duplikat simbol J3D. Jadi di bagian instance name-nya juga kita ganti ya, J3. Jangan lupa diganti untuk instance name-nya. Oke, habis itu tinggal kita copy dari action-nya. Kita copy di sini. Kita pastekan dan edit, replace. Untuk yang angka 2 saya ganti menjadi angka 3. Replace all. Tinggal copy dan pastekan di sini. Jadi kita buat insert keyframe dulu di bagian layer action. Jadi klik kanan action. Kita pastekan. Jadi untuk jawabannya itu adalah B yang benar. Jadi di sini 3B. Ini juga 3B.
Lalu di bagian B ini saya ganti C. Untuk jawabannya untuk yang 3, sini saya buat Bandung. Oke, habis itu sini Surabaya. Yang C adalah Yogyakarta. Yang C adalah Jakarta. Oke, habis itu untuk teks jawab juga saya hapus. Saya copy dari yang frame 3. Saya pastekan di sini. Oke, kalau kita jalankan ya. IR Soekarno, Merah Putih, Surabaya. Jadi nilainya dia tersimpan menjadi 30 ya. Habis itu kita akan buat untuk yang jawaban nomor 3. Jadi insert keyframe di frame 5. Ini juga tinggal F5. Lalu saya akan duplikat di sini, duplikat simbol. Jadi saya buat J4A. Ini juga J4B. Saya duplikat simbolnya ya. J4C. Lalu J4D. Jadi di sini untuk di instance name-nya juga saya ganti jadi 4. 4. Ini 4 juga. Jadi di sini untuk pertama itu adalah tebing tinggi. Tebing tinggi di sini Ambon. Untuk C adalah Solo. Dan D adalah Medan. Oke, habis itu ini TXT jawab saya hapus, saya copy dari yang frame 4, saya pastekan di sini. Lalu di sini yang bagian layar action tinggal klik kanan, insert keyframe. Kita kopikan dari action yang keempat, kita copy. Pastekan di notepad. Jadi yang angka 3 itu ganti jadi angka 4. Replace all, copy dan pastekan di bagian action yang frame 5. Klik kanan action. Kita pastekan di sini. Jadi untuk nilai yang betul itu adalah D. Jadi yang B ini ganti D. Ini juga D. Ini D. Dan yang bagian D itu saya ganti B. Oke, kalau kita jalankan, di sini ER Soekarno benar, Merah Putih benar, Surabaya benar, dan Medan. Oke, habis itu kita akan buat untuk yang total dari nilai yang sudah kita jawab tadi. Jadi tinggal di insert keyframe di bagian layar teks. Jadi di layar background saya tambah F5. Lalu di sini di bagian teks itu saya akan ngambil data dari yang frame 1 yang ini. Jadi tinggal kita pastekan di sini. Kita pastekan di sini. Ini saya hapus. Saya copy dari yang frame 5. Saya pastekan di sini. Oke, ini saya copy. Saya pastekan di sini. Oke, saya susun untuk tampilannya seperti ini. Oke. Jadi untuk TXT name di sini yang di layar 6 itu saya buat jadi TXT name 2. Ini TXT nama 2. Buat di sini ya. Insert keyframe. Lalu klik kanan action. Di sini tinggal kita buat di sini ya. TXT nilai titik teks sama dengan v nilai. TXT name 2 titik teks sama dengan v name. Dan TXT nama 2 titik teks sama dengan v nama. Jadi ini saya akan buat tulisannya di sini.
total nilai. Saya kecilin. Oke. Seperti ini. Saya taruh di sini ya. Oke, kalau kita jalankan ya. Di sini saya input NIM-nya. Lalu input nama. Lalu tekan tombol login. Di sini saya pilih yang A, jawabannya benar. Next. Saya pilih yang jawaban salah. Jadi di sini keluar teks salah dan angka tetap 10. Tekan tombol next lagi. Saya pilih yang Surabaya, jawaban benar dan nilai bertambah 20. Next lagi, saya pilih yang Medan, jawabannya benar dan nilainya bertambah 10, jadi 30. Next lagi, di sini ada data yang kita input di awal tadi, NIM sama nama, dan di sini adalah total nilai, jadi 30 itu total nilai dari jawaban yang sudah kita pilih tadi. Oke, jadi cukup untuk kali ini untuk mengenai bagaimana cara membuat animasi kuis menggunakan Adobe Animate 2022.